Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat Advent bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita di Minggu Advent yang kedua hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga ayat 5. Yesaya pasal 40 ayat 1 hingga 5 saya akan baca bagi kita semua. Demikian. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau boleh saya bertanya untuk membuka khotbah ini, apa yang paling Bapak Ibu rindukan hari ini? Apa yang paling Bapak Ibu rindukan hari ini? Apa, Mang Inang? Keselamatan? Songon najagodo keselamatan. Ngabagason. Kesehatan. Apa yang paling Bapak Ibu rindukan dalam kehidupanmu terjadi saat ini? Tuhan Yesus naik katok nama harwa. Kalau ditanya soal apa yang dirindukan, tentu setiap orang berbeda apa yang dia rindukan dalam kehidupannya. Mulai suku kamu ditanya orang yang sudah lama berumah tangga, belum punya keturunan, yang paling dirindukan adalah punya anak. Ada ibu yang sedang menyekolahkan anaknya sudah 6 tahun kuliah, yang paling dirindukan hari ini adalah supaya tamat sekolahnya. Ada orang yang dalam keluarganya bergumul hari ini, yang paling dirindukan adalah supaya keluarganya berdamai hari ini. Ada orang yang mengalami begitu banyak pergumulan dalam kehidupannya, maka yang paling dirindukan hari ini adalah selesainya masalahnya dalam kehidupannya. Tentu setiap kita memiliki kerinduan-kerinduan yang berbeda, Bapak, Ibu, dan saudara. Tetapi kalau kerinduan kita itu dijawab oleh Tuhan, maka sukacita kita akan sangat berlimpah. Kalau setiap kerinduan kita didengarkan dan dijawab oleh Tuhan, maka segala apa yang telah kita pikirkan dan yang kita rindukan itu akan menjadikan sukacita bagi kita. Dan kerinduan orang-orang yang sedang menanti dalam tahanan, dalam kurungan, dalam penjara, dalam belenggu, dalam sakit, dalam pergumulan, tentu kebebasan dari pergumulan yang dialami itu. Maka demikian dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada ibadah Minggu Advent kedua ini. Bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara, bangsa Israel dalam tawanan selama 70 tahun lamanya. Menjadi budak, bukan orang yang merdeka, menjadi tawanan. Maka kerinduan mereka adalah bagaimana supaya mereka kembali pulang ke negeri asal mereka di Kanaan. Kerinduan terberat mereka adalah supaya mereka menjadi bangsa yang merdeka dan bebas. Kerinduan mereka adalah bagaimana supaya kembali kepada asal mereka sebagai bangsa yang merdeka. Kenapa terjadi pembuangan? Kenapa terjadi penjajahan? Kenapa terjadi bangsa Israel dibuang ke pembuangan Babilonia? Sekali lagi ini adalah karena hukuman Tuhan. Akibat dosa-dosa mereka. Firman ini mengatakan tadi Bapak, Ibu, dan saudara, bahkan dosa mereka 2 kali lipat dari sebelumnya. 2 kali lipat. Artinya adalah
dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan di hadapan Allah sangat melukai hati Tuhan. Sangat membuat Tuhan bersedih. Bahkan dosanya 2 kali lipat besarnya. Apa dosa-dosa mereka? Menyembah berhala. Jatuh dalam kebobrokan moral. Spiritual mereka rusak. Bahkan praktek-praktek suap terjadi. KKN di mana-mana, korupsi. Persekongkolan pemimpin juga. Pemimpin agama juga tidak bisa lagi dipercaya. Maka Tuhan sangat marah. Dosamu ini sudah 2 kali lipat karena mereka bersandar kepada kekuatan dunia. Inilah yang membuat Tuhan marah. Sehingga Tuhan menghukum mereka lewat pembuangan ke Babilonia. Allah sangat marah. Siapa yang gak marah, Amang Inang? Anak kita aja pulang larut malam kita marah. Masih pulang larut malam itu. Perjanjian harus jam 11 paling lama. Tapi dia pulang jam 12 malam. Itu sudah marah. Wajar? Wajar. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran dan kesalahan, ada orang yang marah atas pelanggaran itu hal yang wajar. Maka Tuhan juga dalam hal ini sangat marah dan dia juga sangat bergumul melihat umatnya yang melanggar ketetapan Tuhan itu selama 70 tahun. Bayangkan. Kebahagiaan mereka sirna, kebahagiaan secara fisik dan rohani mereka hilang, gelisah, pesimis, takut, tidak ada lagi gairah kehidupan bagi bangsa Israel. Tidak ada lagi pengharapan bagi mereka. Tapi ternyata firman Tuhan ini dalam Yesaya pasal 40 mengatakan, di tengah-tengah kedukaan bangsa Israel itu, di tengah-tengah pergumulan yang berat itu, maka Tuhan katakan dalam ayat 1, Hiburkanlah umatku. Apulima bangsoki. Maka apa yang paling perlu kepada orang-orang yang berduka? Penghiburan. Apa yang paling perlu kepada hati yang merana? Penghiburan. Apa yang perlu kepada hati yang mengalami kegelisahan yang dialami oleh bangsa Israel selama 70 tahun. 70 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Itu 1 dekade dalam kehidupan manusia. Kalau sekarang ada manusia berumur 70 tahun udah puji Tuhan itu. Bayangkan dari lahir sampai matinya. 1 generasi hilang hanya tinggal di pembuangan. 1 generasi. Kalau umur 1 generasi 70 tahun, maka bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, ada orang yang sejak lahir sampai matinya di pembuangan. Itu sangat menyedihkan. Bangsa tawanan di negeri orang, tidak mendapat perhatian. Maka Tuhan melihat pergumulan umat itu, lalu dia bilang ke Yesaya, hiburkanlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya. Ayat 2 itu. Perhambaannya sudah berakhir. Ini yang paling menggembirakan Amang Inang. Kalau hari ini Tuhan bilang pergumulanmu Inang selesai hari ini. Apa yang kau bilang? Amin. Mengalun hamulateo majuatu gereja. Itu kan? Iya. Kalau hari ini pergumulanmu, masalahmu yang selama ini kau pikirkan dalam hidupmu, hari ini berakhir. Apa reaksi dan responmu Amang Inang? Kalau 20 tahun ini dokter bilang vonis istrimu tidak bisa punya anak. Ternyata tadi baru dapat kabar. Sudah 2 minggu. Nasubui lupa tomu siya lantai 2 itu lantai sadaw. Karena apa? Ekspresi kegembiraan kita. Mahuhulay, agulay, nga 20 tahun, odobe. Banasubui hipalilea. Jinalo do hamulateon siyan amang sitaronggel. Alang nga gabi-gabi yan inatay. Saya tatangya kemasa tulus tahak tutik kina. Dang itu? Itu. Apa reaksi kesukaanmu Amang Inang ketika doa-doamu dan pergumulanmu yang selama ini didengarkan oleh Tuhan. Mereka yang mengalami penderitaan, nang magdate, mereka yang putus asa 70 tahun itu, mereka sudah pesimis, sudah kehilangan pengharapan. Ternyata hari ini Tuhan bilang, hiburkanlah umatku. Berapa lama sudah engkau menderita?
Sudah berapa lama sakitmu itu? Hari ini Tuhan bilang, hiburkanlah umatku. Itoridokon ngau mira besah imi opung nisi taronggal. Solas roham. Jadi nggak usah lagi aku datang dok, 2 minggu lagi. Nggak usah lagi. Sudah lumayan. Siapa yang nggak bersuka cita amanginang? Kalau hari ini masalah dan pergumulan keluargamu mendapat titik terang. Siapa yang nggak bersuka cita? Yang tadinya semangat kita hilang. Dan robe mararihanna. Marinahanna. Sekarang dia menggebu-gebu. Gak latihan kita, udah tutup inang bulan Desember ini. Ayolah latihan, tolonglah please. Udah pengen latihan kali aku. Kenapa kau? Selesai masalah kuedah. Biar ku traktir dulu kalian makan mie gomak. Ima alani ekspresi kesukaan. Nah maka pada Yesaya pasal 40 ini Tuhan sekarang memberi penghiburan Bapak Ibu dan Saudara. Penghiburannya adalah agar mereka tetap kuat, agar mereka tetap bertahan, agar mereka tetap kokoh dalam iman, memiliki pengharapan. Tidak ada masalah yang tidak selesai di dunia ini. Meski waktunya tidak secepat yang kita pikir. Adong masalah naso sidung. Sidung dosude. Ati pesipata parsidung namar hiteaha. Ngasai besahi ini inat tahun. Ngasonang bibana. Alay molo malum atong dok kamu malum. Minggu lalu itu ya saya bilang. Jangan dibilang malum HP mate. Jadi las marohamu ida nga malum besahi ini natonin na. HP nga mate buti. Ya mulu mate mulu malum. Unangan nona dogi sam malum. Udah sembuh katanya upung taronggal. Inna illahi wa inna ilahi rajiun. Sotung gabe inna. Yang mati yang sembuh. Nah oleh karena itu hiburkanlah. Asa adong pengharapan lewat kehadiran Nabi Yesaya memberikan penghiburan kepada umat Israel. Maka dikatakan hiburkanlah umatku, demikian firman Tuhan. Dan dikatakan di ayat tenangkanlah hati mereka. Sebab yang tidak tenang ketika kita memiliki pergumulan, yang paling tidak tenang adalah hati. Kalau ada masalahmu amanginang, ini yang bermasalah tetapi mata kita tidak bisa pit. Peak do dagingmu di podo mami, alai bercabang do anggo pikiranmu. Maka bereskan dulu ini. Kalau hati orang beres, tidurnya juga beres. Basongon namang korido ho nisyahain. Ido bah, tabu na mo domi. Alai moloso beres rohami nang amang. Holat terpudo 5 menit, tersunggul 10 menit. Habang pikiran non manak tu dia. Maka hiburkanlah hati umatku. Hiburkanlah hati umatku. Dan ayat 3-5. Melalui ini Yesaya bilang. Kalau kita sudah dalam pembuangan. Maka apa yang perlu bagi orang yang sedang menanti penghiburan itu? Apa yang perlu bagi orang yang sedang menanti keselamatan itu? Yesaya lebih lanjut mengatakan di ayat 3 sampai ayat 5. Ada suara yang berseru-seru. Maka supaya bisa keluar dari pembuangan itu, yang pertama-tama harus ada apa? Perubahan hidup. Sebab mereka terbuang karena kejahatannya, maka supaya bisa keluar dari pembuangan itu, tentu harus ada apa? Perubahan hidup. Maka dikatakan persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya. Setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ahadulapatan ini. Apa artinya amangina? Apakah kita harus bergegas memperbaiki jalan ini? Ternyata akses dan jalan yang utama diperbaiki adalah hati ini. Raha sarupa do belgeniate-ateta. Secara fisikly. Adok 7 kilo. Alay mersi belgay do ate-ate ni jolma. Adong gomadok ngolo boru libong terkenal lo si belgate-ate inda dang adongi. Sude boru adong go si belgate-ate. Boru si torus, boru sagala. Anay saya baik do. Sude do basi adong go si belgate-ate. Jadi dang na umum madokon buruon si belgate-ate on gelekian ate-ate na.
Nasa hati-hati ini rongit, jangan rongi. Jadi dang hal na umum molo semua ini. Artinya amanginang apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan adalah jalan. Apa jalan supaya kita beroleh pertobatan itu? Hati. Inilah aksesnya. Asa sejahtera sadahuta, supaya satu desa itu sejahtera, apa yang perlu diperbaiki ke situ? Akses. Kita tahu dulu di kampung kita itu amanginang 6 kilometer tetapi jarak lama tempuhnya itu 1 jam. Karena apa? Aksesnya rusak. Sekarang setelah diperbaiki 6 kilometer itu hanya ditempuh dengan waktu 10 menit. Ternyata yang perlu diperbaiki supaya kita memperoleh dan sampai kepada jalan kebahagiaan itu adalah akses ini, hati ini. Maka yang perlu diperbaiki, luruskanlah. Atau amanginang apa yang perlu? Yang pertama, hatimu luruskan. Jangan berkelok-kelok. Lembah harus ditutup. Molo adong kalau ada di hatimu ini yang belum selesaikan. Tutuplah lubang-lubang sakit hati itu. Citi doraku mamerengopung ni siahon. Itu untuk mak. Gunung dan bukit diratakan. Molo ngeherat gijang roham ngesatibuni dulu si manuk-manuk. Parata mak. Dang boy bongot Yesus tuh molo gijang roham. Kalau ada gunung di sini di tengah ini, gak ada akses ke semari untuk tiba di tempat ini. Maka yang perlu supaya tiba di podium ini, akses gunung itu harus. Jadi supaya Kristus itu diam dan ada di kita, maka yang perlu diratakan adalah gunung-gunung kesombongan itu. Lihatlah lagu-lagu kita tadi itu amanginang. Ratakanlah jalan. Ratakan jalan itu selalu dihubungkan dengan hati. Maka supaya hati kita ini, supaya jalan kepada Yesus Kristus itu, supaya kita sampai kepada janjinya ini, hatimu kecongkakan yang setinggi bukit dan gunung itu harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang hati tung merlekok-lekok hati-hati mon. Hatimu ini penuh dengan anggoy dak kaposan yupung ni sihay. Mercabang doa hati-hati ini. Jadi hanya di orang Batak ada hati yang bercabang. Anggo pola diperiksa tu dokter rodak tarubata bio. Haru hola sada doa hati-hati dang tarparesu apalagi molo. Hola hati-hati tadodok songoni. Kenapa? Sulit itu. Kenapa? Bercabang hatinya. Jadi yang perlu diratakan adalah dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran yang tinggi ini kian. Ai marsia singi do, berbeda-beda hati kita ini amang dan inang. Boleh sama-sama duduk di sini, tetapi masing-masing hatinya boleh berbeda. Iya kan? Maka apa yang perlu disamakan? Ratakanlah. Bentuk kesombongan apapun yang ada dalam hatimu ratakan. Khotbah minggu lalu bilang begini. Ternyata lewat peristiwa banjir yang kemarin itu amang inang, kita sedang diajarkan satu hal. Apa? Apa yang kita kumpulkan selama beberapa tahun pun boleh sirna hanya karena banjir satu malam. Jadi tidak ada yang perlu terlalu disombongkan di dunia ini. Sehebat apapun amang inang kumpulkan. Ternyata banjir itu tidak bilang, weh neng rohamida, si pakiam masmi, tidak ada. Adong, nang sempat diambil masnya. Kemarin ada di tayangan video, Tuhan tolonglah kami. Di sini kiannya mas kuku buat nggak ada lagi. Emang peduli apa dengan mas itu? Yang paling utama adalah hosat tamalua. Itu menunjukkan bahwa memberi kesadaran kepada kita. Sebanyak apapun dikumpulkan oleh manusia di dunia ini. Ternyata bisa hilang dan sirna. Karena hanya peristiwa yang sekejap itu. Mardala dojol madi sembahyang. Marusur. Mate dok. Ada yang terlalu hebat dari kita mengenang. Kesombongan dan setinggi gunung apa kemudian kesombongan di hati kita. Itu pun harus diratakan. Aiga besok kok do Yesus masuk molo adong gunung kesombongan di sini. Iya. Akses Tuhan masuk itu akan sulit ketika gunung kesombongan ada di hati kita. Bayangkan.
Maka yang perlu diratakan, diluruskan adalah apa? Hati yang berlekuk-lekuk tadi, yang tingginya seperti gunung dan bukit, dan seperti tanah yang berbukit-bukit itu harus menjadi rata. Dan inilah janji pengharapan dari Tuhan. Jalan yaitu hati. Maka Amsal 4 ayat 23 dibilang, sia sudesi jagauni, gumodang majaga roham. Dari semua yang patut perlu dijaga, lebih banyaklah menjaga odo mabaina hainang. Molo subui dijaga jolma hatinya, inatani halak pibaga do diida. Itu kalau tidak bisa menjaga hati, terjadi kecurangan. Nah, oleh karena itu bagaimana? Gambaran ini perubahan hidup secara total harus ada. Meratakan yang berbengkok-bengkok tadi, yang berbatu-batu tadi. Jadi secara total amanginang luruskanlah hati kita. Enggak usah neko-neko atau neko-nekonya hidupnya ini gitu. Jadi orang tidak mengenal kita sebagai orang yang bengkok-bengkok, yang lurus-lurus saja. Hati-hati kau sama itu. Kalau sama dia yang lurus-lurus sajanya itu. Tapi kalau siapa itu si lemes-lemes itu. Lain di depan, lain di manis sekali mulutnya itu. Lebih manis dari madu. Ada gitu kan? Eda paling cantik di dunia ini. Gak ada selain Eda. Di belakang, nang si pesekon. Hatok mau dibuat bodilina. Anggo dijulu saya nama. Itu makanya ada istilah orang Batak Madok begini. Hata makehei, roha makil hili. Mulak kana tubuh di Medan ngahurang-hurang iboto. Hata makehei, roha makil hili. Omongannya menyemangati tetapi hatinya menyakiti, menyala. Iya, cantik kali kau Ida. Jadi omongannya menyemangati tetapi hatinya menyakiti. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana firman ini? Maka hati yang seperti lembah itu harus diratakan. Ya, supaya kita bisa melihat kemuliaan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Itu makanya tadi dalam firman itu Yohanes bilang, ratakanlah jalan, luruskanlah. Belum aku yang datang itu, yang di belakangku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, tidak pantas, tidak bisa. Maka luruskanlah sehingga amanginang secercah harapan akan ada untukmu dalam penderitaanmu. 70 tahun loh. Kalau kita masih 5 hari bergumul, unang pitor si treso. Ada yang dikasih Tuhan lama. Israel itu menderita bukan mau menghancurkan mereka. Tetapi Tuhan mau memberikan pelajaran bagi umat Israel. Maka setiap perjalanan kehidupan adalah sekolah bagi kita. Kalau kemarin sakit, itu sekolah supaya aku menghargai kesehatan. Kalau kemarin bergumul, itu supaya aku menghargai bagaimana harus bersikap kepada orang lain. Jadi setiap penderitaan yang kita alami adalah sekolah bagi kita. Supaya kita lebih berhati-hati dalam kehidupan ini. Maka amanginang ratakanlah. Jadi digambarkan hati yang seperti lembah ini, yang seperti gunung, yang seperti bukit. Itulah kesombongan dan keangkuhan hidup untuk melihat keselamatan dari Tuhan. Maka kesombongan dan keangkuhan hidup itu, gunung kesombongan itu harus diratakan. Nah, udah nakin sehebat apapun yang kita punya. Sebagus apapun pakaian branded yang kau pakai. Oleh sada dosogok bainon na tu potimi. Dang bainon na sude tasmi dohot akka. Dohot dia dope. Bainon doon janganlah. Sama aku aja. Itu rena siap pudani do. Bainon do kalung niyo maom mason. Janganlah, sayang. Sayang. Hape nasi narim doi. Apa yang perlu disombongkan? Ratakan. Mula dong hati-hati hatinya yang berkelok-kelok, bengkok-bengkok, ratakan, luruskan. Supaya apa? Itu adalah jalan supaya kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan itu. Maka tanah yang bengkok-bengkok itu, yang berlekuk-lekuk itu menjadi simbol orang yang tidak konsisten namanya. Jadi tanah yang berlekuk-lekuk itu adalah gambaran orang yang tidak konsisten. Maka firman ini supaya kita memperoleh keselamatan itu, jadilah orang-orang yang konsisten dalam kehidupan.
Jadilah orang-orang yang konsisten supaya kita apa? Bisa menerima Mesias itu. Luruskan hati yang bengkok itu. Bagaimana bisa hatimu supaya lurus, supaya tulus? Selalulah melekat kepada Tuhan. Ingatlah, hidup manusia hanya terbatas. Yesaya bilang selanjutnya nanti di ayat 40 itu, hidup manusia itu hanya seperti rumput. Songon bunga pacur. Paginya berkembang, sorenya sudah. Hidup kita ini seperti bunga itu. Kalau diibaratkan Amanginang hanya sekejap mata. Paginya masih mekar, masih merona, tetapi sorenya sudah layu. Sudah keriput. Jadi kalau digambarkan kehidupan satu hari itu kan hanya hitungan jam ya. Hanya hitungan jam. Berapalah antara pagi dengan sore? Berapa jam itu Amanginang? 12. Bayangkan kalau digambarkan hanya 12 jam. Jadi 12 jam kehidupan ini pakailah untuk tidak yang neko-neko. 12 jam kehidupan ini pakailah untuk yang tidak bengkok-bengkok. Untuk 12 jam kehidupan ini pakailah untuk yang lurus-lurus aja. Unang maulho atusan nihalak. Sonia tusan ini pakulinga salah, sonia penakulinga salah. Ni parekela salah, apalagi nih? Atong jol manabuh nama hita iparekeli salah dan diparekeli song salah. Kan ngasih pikirah kita di sini. Iya iparekeli salah dan diparekeli. Ingatlah. Songon bunga pacuri. Bunga manugut mangerbang botari nunga malos. Hanya sebentar itu kemudian hidup kita jadi apa yang disombongkan. Karena itu firman ini mengajarkan paling sedikit 4 hal kepada kita Amanginang. Ikon huhujuk namon alanga kurang sekian menit. Yang pertama adalah hindari dan jauhkanlah wujud perbudakan dan perhambaan. Ya. Jadi kalau Amanginang orang tua, hindari wujud perhambaan dan perbudakan. Kalau ada orang di rumahmu dipekerjakan, ART, asisten rumah tangga, buat dia manusiakanlah manusia. Unang ala songoni nasi ni parnguluon na gabe menek di matam, di roham. Alangon, nasuh alangon. Nah, udah syukur kau dikasih makan ayam, di rumahmu juga makan garam. Manusiakanlah manusia. Sebab kedatangan Tuhan adalah membebaskan orang-orang yang dalam perhambaan. Maka sehebat apapun posisi kita hari ini Amanginang. Mana tahu kita punya posisi di tempat kerja kita, di rumah kita. Jadikanlah manusia itu manusia. Jangan tekan. Jangan buat seperti hamba. Ya, banyak wujud-wujud perhambaan di tengah-tengah dunia ini. Ada orang yang melakukan kekerasan, ancaman, pelanggaran HAM. Yang berutang, yang kerja paksa, yang kriminal, pembunuhan. Keinginan-keinginan dunia. Itu bentuk dari perhambaan kita. Ada orang yang tidak bisa lepas dari perhambaan-perhambaan dunia yang seperti itu. Ya, ada orang yang tidak bisa lepas dari judi online. Jadi di sini khotbah, di sana sedang songonon, ada warnya. Jadi molo handphone nai nung bentuk landscape ngasih pikir be. Molo lurus-lurus dobe songonon handphone nai dinggat dobe. Ale molo ngasongonon, apalagi mai 2 tangan na horas ma. Olo. Jadi molo mulai bes amatai songonon itu rindahmu Paulah, kembalikan ke posisi awal. Yang kedua adalah bawalah sukacita dan penghiburan bagi yang menderita. Amanginang, banyak orang yang menderita di sekitar kita. Bawalah penghiburan. Tadi Yesaya bilang, hiburkanlah umatku 70 tahun. Kalau ada di antara kita, di antara pergumulan kita, yang di antara sekitar kita yang menderita. Seperti tadi kita hari ini mengumpulkan persembahan bagi korban bencana banjir. Tarik mautik sia dompet mi. Dak pola nom merai ale moluboi ipetaho. Ade. Alana yang perlu disyukuri kita tidak mengalami hal yang serupa. Jadi kalau kita tarik 1 lembar pun dari situ tidak akan mengurangi berkat-berkatmu. Bahkan orang di sana mendoakanmu, Tuhan lipat gandakan rezeki bagi orang-orang yang menolong dan memberi kepada kami. Amin. Unang hirit takwan non arganahay. Sapi riba kolanalani nom metia sakaluar. Sapi nenati. Karena firman ini, bawalah sukacita dan penghiburan bagi yang
menderita. Jadi penghiburan dona tabuan. Alai sering ini sedikit lagi mau menutup. Sering sekali berbanding terbalik omongan kita dengan realita yang terjadi. Jadi ubay masono namanya. Jadi pernah ada beberapa sekumpulan ibu-ibu pergi menjenguk temannya ke rumah sakit. Jadi ngaposa sudah sangat parah sakit temannya ini. Jadi hanya mujizat Tuhan lah yang kita tunggu, eda sehatlah eda ya. Anak-anaknya juga kuatlah kliennya, kayaknya beginilah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita berdoa eda ina, berdoa mereka. Tuhan tolonglah, sembuhkanlah. Tetapi ketika memakai sepatunya masih di pintu itu, datang satu ina ngomong ke ina yang satu, eda buahdu di bereko opung ni sitaru lionina. Angguawi eda madok mate don. Mati don. Hola sati tan noni toru mati doninna. Hape nakin soina mahatana tu. Ia tiki di sini do eda berjuanglah eda semangat cemungut eda cemungut. Cemungut eda jangan marungut-ungut. Inna do di si. Hape apalah di ruangan yang sama masih belum lagi keluar dari ruangan itu sudah berbeda omongannya dengan omongan yang ini berbeda dengan doa tadi. Doanya tadi bilang semangat eda. Puji Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau akan pulang sehat. Melihat anak-anakmu dan keturunanmu. Dalam ruangan yang sama hanya hitungan detik. Penghiburan berubah menjadi. Wari berek weda. Ngajago otolu jom naik. Itu rijuma tulang na leo mamangalang. Berek kamu mah. Sebegitu cepat. Jadi mau lo penghiburanlah. Kalau datang ke acara penghiburan namang inang, itu setting ma wajah menghiburkan. Unang mekelek-kelisi, betapa di sana sedang bergumul, sakit, kehilangan orang. Hape hitas na rosian huria semekelek-kel buti, hingar-hingar. Nasubi do kono, mulak kok. Nasubuin nonna. Basta inin nahita rupa nih. Jadi dokonon nami itu hamu lasmaro hamu ngamate binangonin. Mau aduh. Tohodonya hamatian semua akan mengal. Tapi jangan sampai segitunya lah. Omongan itu juga harus bisa karena kehadiran kita adalah untuk menghiburkan. Jadi moladong na bergumul amanginang di sekitarmu. Ya, ada yang sakitnya sudah lama, hiburkanlah dia. Kasih pengharapan. Eda semua orang bisa sembuh, gitu ya. Jangan cerita putus asa yang kita bilang. Memang eda kemarin juga di sana lebih parahnya sakit yang di sana itu. Tapi eda kulihat kayak nggak lama lagi eda sudah hitam-hitam mukamu. Nah subuh itu konon di mana sarak mau buang mulai berua rotu sono nakidangin nonna. Iya kan? Jadi pengharapan yang harus kita sampaikan kepada orang yang berduka itu ya, seperti yang terjadi di media sosial akhir-akhir ini. Amat tanama kuti estehi goblok nenai garia adanya tuhorom ma esteh na yate nang soni inum rupani ale muluboy di inum badi inum matong dia maba dua madiau nih nang si patadang apalarikot ale asa adong supaya ada jalan dan cara kita menolong. Kita beli itu padahal kita nggak butuh sebenarnya, supaya ada cara kita untuk menolong. Tapi apa yang terjadi? Molo sopak do piau madokon nih goblok niku amang. Hicap pada ditayangin nonna, bon mulak ditayangin nonna, iya kan? Penghiburan yang dikasih kepada orang-orang seperti itu. Apalagi moloroi ba nomor 33 esison ro udah sadari manipat, laku udah cedol mi, dang laku maka nabi jakko moloro udah lopa asa mohop, dang ibe dohonommu, tuhor malopai jawan non, pengharapan yang dikasih bukan malah. Memang dang bisu percedol songoko ngeboto horo udan dibekko musen ngali mate maho dang parutung ada dangi biatong pengharapan nama leona semangat dah dia madua tu son anokku palak las peja bu bapalak las ba ini cakiri rak minum doa amate natai songon nata boda sedol manopong nita ronggel ngabe selesai pengharapan yang dikasih bukan malah ditindas. Yang ketiga, firman Tuhan kekuatan bagi orang yang menderita. Jadi sehebat apapun penderitaan kita amanginang, ternyata yang menguatkan kita hanyalah firman Tuhan. Molo subui materi
kuatkanlah dia. Tapi kalau ada materi, ya tolong juga lah manginang. Dan Pitor Marpogoso, molo ditarik kosal lebar sian na di dompet mi mangurupi akan adangol. Gariada tangya konon naho, asa marlopi jalo ommu siat Tuhani, pasu-pasu sogot haduan. Dako alai boido marhite anak kommu. Amin. Nah parpudi, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Palurus mate, mula dong-adong do pena bengkok, itordok. Hoida memang murado ho tersinggung ida, palurus maida. Memang la opa ingot to now. Hope hurang doho. Jadi yang rasai molo songoni. Jadi luruskanlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan yang berlekok-lekok, yang bergunung-gunung, perbaiki supaya dapat akses menuju jalan kepada keselamatan itu. Maka hiduplah dalam Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, tetap hidup dalam Tuhan, persiapkan jalan untuk Tuhan. Jalannya adalah bereskan hatimu supaya Tuhan masuk dalam kehidupanmu dan memberi keselamatan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Atas kebaikan dan kemurahan Tuhan kami boleh menerima firman Tuhan yang mengajarkan kami pada hari ini di minggu Advent yang kedua untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Biarlah hati kami ini yang menjadi akses dan jalan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kami perbaiki. Jika kemudian di dalamnya ada gunung kesombongan, kami perlu meratakannya. Dan yang berlekuk-lekuk dan yang berbukit-bukit seperti dan yang begitu banyak lembah harus ditutup supaya hati kami menjadi tempat Tuhan berdiam untuk menyambut kedatangan anakmu Yesus Kristus yang kedua kali. Karena itu Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan boleh masuk dan berdiam di sana, memperbaharui hati dan pikiran kami. Karena kami tahu dan percaya tidak ada kesombongan yang begitu berarti di tengah-tengah dunia ini. Bahkan harus diratakan supaya kemudian keselamatan kami peroleh dalam kehidupan kami. Berkati semua jemaat Tuhan yang turut hadir di ibadah minggu Advent kedua, dari anak-anak, remaja, naposo bulung, ama ina, begitu juga yang sampai sudah lansia. Tuhan berkati dan berikan penghiburan kepada kami. Sehebat apapun pergumulan kami, firman Tuhan ya dan amin berkata bahwa Engkau akan memberikan penghiburan, keselamatan dan pembebasan bagi kami pada waktunya ketika kami tetap percaya dan yakin kepada firman Tuhan. Karena itu Tuhan, jika ada di antara kami yang datang hari ini yang mengalami beban dan pergumulan berat, yang menginginkan kerinduan-kerinduan yang sudah lama mereka rindukan, kiranya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Tapi kami membereskan hati kami terlebih dahulu supaya akses jalan masuk kepada keselamatan itu Tuhan berikan kepada kami. Berkati setiap program yang berjalan sepanjang minggu ini untuk perayaan-perayaan Natal juga. Kiranya Tuhan yang memberkati agar semua jemaat Tuhan boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati, kami bersyukur atas boleh berjalan dengan baik Sinode Godang HKBP ke-67 2-8 Desember di hari yang lalu. Dan telah menetapkan berbagai program-program di gerejamu. Berkatilah supaya semua itu berjalan dengan baik. Berkati pimpinan gereja kami yang sudah dipilih di Sinode Godang ke-67. Kiranya mereka dapat membawa gerejamu terus ke dalam arah yang lebih baik lagi. Supaya semua jemaat, majelis di seluruh dunia yang ada di HKBP ini bersuka cita atas setiap pelayanan-pelayanan yang terbaik dari hamba-hamba Tuhan dan keputusan-keputusan terbaik dari pucuk pimpinan gereja kami. Begitu juga kami berdoa untuk para korban banjir, saudara-saudara kami yang bergumul dan menderita karena banjir di hari-hari yang lalu. Tuhan, ketuk hati kami hari ini untuk memberikan rezeki yang kami peroleh dari Tuhan untuk menolong sesama kami yang mengalami banjir, supaya mereka dapat dibantu, ditolong dalam pergumulan mereka yang berat itu. Begitulah isi firman Tuhan, supaya kami dapat membantu sesama kami yang menderita, yang bergumul, dan memberikan yang rezeki yang dari Tuhan untuk berbagi kepada mereka, supaya mereka dapat melanjutkan kehidupannya atas pertolongan dan atas bantuan yang diberikan oleh saudara-saudara kami yang merasakan betapa bergumulnya mereka yang mengalami banjir itu. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima doa kami dalam Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.